Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa di channel Donitan dan juga Gerah Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini kami kedatangan seorang tamu ya, saudari Yunia ya, betul ya. Nah, ini saudari Yunia ceritanya mau berbincang-bincang lah gitu ya tentang keyakinan gitu ya. Asal dari mana Yunia? Dari Jakarta. Asal Jakarta. Oke. Orang tua sama? Sama. Jakarta. Jakarta. Papa Karawang. Papa Karawang? Tenggelang? Papa Tenggelang? Karawang. Iya, maksudnya Tenggelang Chinese, Cina. Cina. Oh, nggak kelihatan Cinanya? Cina hitam. Saya siapa? Saya apa papanya? Papa nggak tahu. Nggak tahu. Mamanya? Nggak tahu. Mama Lau. Oh, saya Lao. Saya Lao. Gerejanya? Di GBI Rehuel. GBI apa GBDI? GBI atau GBDI sama kan? Beda. GBI Beto. GPDI kayak GPDI. Oh, GKI. Berarti udah lama nggak gereja. Udah lama gereja makanya lupa ya. GPDI. Apa tadi? Rehuel. Rehuel. Di mana? Di Bungur. Oh, Bungur, Jakarta Pusat. Di Bungur, Jakarta Pusat. Terakhir kapan ke gereja? Terakhir. Ah. Terakhir. Pasti 4-5 tahun yang lalu. Bener? Terakhir. Bener? Terakhir udah lama sih. Udah lama. Gitu? Lama udah. Ada 5 tahun yang lalu. 5 tahun? 5 tahun. Kenapa? Ninggalin gereja kenapa? Karena apa ya? Ada yang diragukan gitu atau gimana? Karena diragukan, jujur aku kayak pakai logika gitu loh. Karena pakai logika. Jadi walaupun aku Kristen, dari kecil Kristen gitu ya. Kenapa aku Kristen? Aku Kristen karena orang tua aku. Jadi bukan karena diri aku sendiri. Ya. Jadi sejak saat itu, aku memutuskan untuk memulai perbandingan. Umur berapa tuh? Umur masih muda banget, masih 12, 14, 12, 13, 14 lah, 12 sampai 14 tahun. Oh, udah mulai lah di situ kan udah mulai bisa berpikir, pakai logika tentang kehidupan seharian, yang mana kayaknya tuh yang sesuai sama diri aku gitu lah ya kan. Jadi mulai ngebandingin antara semua agama, tapi yang lebih karena di lingkungannya cuman antara Islam sama Kristen, jadi yang lebih spesifik aku bandingin cuman Islam sama Kristen. Oke. Emang dulu sekolahnya sekolah apa? Sekolah negeri. Oh, negeri. Sekolah negeri, sekolah biasa. 12, 14 tuh berarti kira-kira SMA ya? SMP. Oh, SMP. SMP. Negeri, berarti banyak teman muslim. Banyak. Jadi mengamati teman-teman yang muslim. Karena dari kecil kan dari dulu banyak banget kan kayak namanya kayak perkelahian anak-anak kecil. Islam nih, Kristen nih gitu ya kan. Oh gitu. Sering kan Islam nih, Kristen nih. Jadi kayak udah masa itu kayak mikir kenapa sih Islam sama Kristen tuh berantem gitu loh ya kan. Kenapa harus kayak kenapa nih kayak juga kok dicengin gitu loh. Kristen tuh dicengin banget gitu loh. Soalnya Kristen dicengin sama teman-teman yang muslim. Karena mayoritas sekolah negeri itu kan banyak kan paling cuma kayak ya 3-5 orang doang yang Kristen. Oh gitu. Nah, selebihnya muslim nih ya kan. Jadi kayak kita tuh ngerasa kayak terasingkan gitu sama mereka. Karena mereka mayoritas lebih banyak gitu ya kan. Kok kenapa mereka kayak gitu? Kenapa kok kayak sombong banget gitu jadi orang Islam tuh kenapa gitu ya kan? Itu mungkin termasuk tuh. Itu termasuk gak tuh yang ngecengin tuh dulu? Kayak gimana gitu, makanya cuma mulai cari tahu nih. Iya, gitu tapi kan ya. itu kan masih dalam ranah kanak-kanak lah ya, masih remaja lah ya. Cuma mulai penasarannya dari situ. Nah, terus kenapa malah jadi tertarik mempelajari Islam? Karena udah mulai dewasa gitu ya. Kamu menurut aku tuh kayak di Islam itu setiap apa yang aku alami itu ada jawabannya di dia. Di Islam? Di Islam. Tunggu sebentar. Bukan karena mau masuk Islam karena nggak mau dicengin? Bukan, itu kan masih kecil. Tapi tujuannya juga bukan itu juga sih. Iya, kirain masuk Islam karena nggak mau dicengin gitu. Jadi selama itu Yunia sudah kenal Islam dari teman-teman Muslim. Dari teman-teman.
Terus membandingkan. Membandingkan. Nah, kenapa baru sekarang gitu memutuskan mau masuk Islam? Karena baru berani mungkin. Baru berani. Kenapa? Berani. Karena orang tua atau Karena apa? orang tua. Karena kan orang tua, ya keluarga besar kebanyakan kan Kristen semua. Orang tua taat gitu. Orang tua taat, terus juga emang adat orang tua perempuan aku emang agak keras. Oh, gitu adat. ya. Apalagi juga aku anak pertama kan. Jadi kita kayak anak pertama kamu udah menyimpang gitu ya kan dari keluarga. Takutnya nanti adik-adik kamu ngikutin. Jadinya kayaknya aku belum memberanikan diri kan. Tapi sekarang udah besar gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari orang tua pun aku bisa jawab gitu. Jadi udah ada bekal lah gitu ya kan. Jadi aku baru berani saat ini. Tapi dulu di gereja aktif? Di gereja aktif. Jadi apa? Tiap minggu gereja. Aku tuh sering jadi kalau melihat itu jadi usher. Oh, usher. Yang ngambilin kolekte. Itu aku bagiin warta. Kalau kan ada. Ya. So aku juga aktif di kegiatan sekolah minggu. Jadi apa? Anak-anak. Ngajar. Kan biasanya sekolah minggu juga kan nggak cuma satu orang kan. Berarti guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu. Oh, berarti cerita-cerita dong Nabi Musa, belah lautan. Pernah juara 2 malah. Juara 2 apa? Lomba khotbah. Budi? Lomba khotbah itu apa? Udah bisa khotbah? Udah khotbah waktu itu. Waktu itu aku masih umur berapa? Masih SMP juga kayaknya sih. Oh, SMP udah khotbah? Masih kayak khotbah sekolah minggu gitu ya kan. Jadi ceritanya juga tentang tokoh-tokoh Alkitab. Oh, oke. Kalau gue dulu kaget juga sih. Kalau gue dulu SMA juara 2 lomba cepat buka Bible. Oh, mantap. Nemuin ayat gitu ya. Cari ayat, sebutin ayat. Oh, siapa yang paling cepat buka gitu. Oh, sih sering banget sih kayak gitu. Gitu ya. Oh, berarti aktif di gereja. Sampai aku sekolah juga dibiayain sama gereja. Serius? Hebat ya. Gereja biayain sekolah. Ya, gereja biayain sekolah aku SMA karena walaupun sekolahnya di negeri. Di negeri. Aku SMA swasta, cuman swasta juga bukan sekolah Kristen. Oh gitu. Bukan oh yang negeri SMP. Negeri SD sama SMP. Oke. SMA-nya aku masuk swasta, tapi bukan swasta. Tapi bukan sekolah Kristen. Oh. Swasta biasa. Yayasan. Oh yayasan. Ya sekolah yayasan tapi bukan Kristen. Ya berarti termasuk aktif loh yang di gereja ya berarti. Aktif, makanya itu gereja mau lah bantu aku. Sampai biayain. Nah, karena kalau nggak aktif juga gereja juga nggak akan kenal aku siapa. Setelah lulus SMA sama gereja nggak dibiayain ke STT gitu? Enggak. Kok ketawa sih? Enggak. Kenapa? Karena nilai SMA-nya jelek kali? Enggak sih sebenarnya. Atau mungkin udah jarang ke gereja? Bukan. Karena aku tuh jujur dari kecil itu, tadi kata dibilang anak mandiri, aku nggak besar sama orang tua aku. Oh gitu. Aku besar kebanyakan sama nenek aku. Oh, neneknya Kristen juga? Neneknya Kristen juga. Oke. Gitu. Lebih militan mana neneknya sama orang tuanya? Lebih apa? Militan. Lebih taat mana? Lebih taat nenekku. Oh kan, biasanya gitu. Lebih taat. Nenek saya juga dulu lebih taat ke gereja daripada mama saya. Iya, lebih taat ya. Aku sampai 2 gereja tuh, ya kan. Oh ya? Cuman lebih aktif aku yang lebih masuk di satu gereja yang aku tekunin. Gitu, kan. Nah, sekarang baru berani mau masuk Islam. Gimana ceritanya? Kok baru sekarang beraninya gitu? Apa mungkin sudah mandiri atau gimana? Ya karena sekarang berarti aku juga udah nyari uang sendiri ya gitu. Oh, udah nyari, ya udah jadi mereka kayak iman aku tuh udah aku yang nentukan sendiri gitu ya kan. Mau dibawa kemana hidup aku juga aku berani tiap untuk resikonya sendiri juga. Oke. Nah, terus tertariknya sama Islam apa? Tertariknya sama Islam apa ya? Ngapain masuk Islam? Itu dia. Kalau dari perbandingannya gitu, lebih masuk akal tuh di agama Islam. Lebih masuk akal di agama Islam. Jadi yang banyak hal yang nggak aku pelajarin di Kristen gitu ya kan. Aku baru tahu juga semenjak ini. Oh iya juga gitu loh ternyata. Gitu. Contohnya bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? Contohnya apa ya? Ini penting nih ya soalnya. Ini penting. Maksudnya berkaitan dengan akidah gitu masalahnya. Iya sih. Temen aku ceritanya tentang tentang Yesus gitu? Enggak, maksudnya tentang kehidupan dulu kali ya. Bukan, maksudnya yang menjadikan salah satu hal buat Yunia untuk tertarik atau mantap masuk Islam apa? Mantap masuk Islam itu enggak sih kalau alasan dari hal Tuhannya sendiri gitu ya kan. Karena aku meyakini kayak
Nah, Tuhan itu cuma satu. Kan? Esa. Esa. Malah aku kaget lagi di gereja, aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan, ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku berdoa sambil amin, tapi ketiga yang Esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa khusyuk gitu ya kan. Aku misalkan minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang Esa, aku balik jadi kayak, bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Kalau aku Esa 1 gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu. Saya dulu pernah baca di gereja, di belakang mimbar gitu ya, ada tulisannya ketiganya yang Esa. Nah, kan orang jadi mikir ya, 3 tapi kok Esa gitu nah kan. iya, makanya aku jadi yang tadinya khusyuk kok jadi mikir gitu ya kan. Kan Esa 1 nih, Esa 3 siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang 3 gitu ya kan. Harusnya kalau 1 aja ya, mungkin yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena mungkin baik, pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja Esa jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang 1, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya mau nyapu, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu, aku pikir ya kan, atau salah buat statement apa kayak gimana, kita nggak tahu deh ya kan. Soal bikin syair. Iya, makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Kamu bisa jadi bingung ya, ketiganya yang Esa. Nah, gitu. Nah orang oke lah, mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. 3 pribadi, tapi 1 hakikat gitu kan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nah. Bapa Maha Kuasa, Anak Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Gimana sih, jadi muter-muter kan ngomongnya kan, sebenarnya tujuannya itu kemana gitu loh. Iya. Nah, gitu. Terus mengenal Islam gimana? Mengenal Islam, nggak ada tuh ya yang apa? Ada berapa pribadi gitu kan, nggak ada kan? Nggak ada, Islam tuh cuma 1. Ya maksudnya kayak Tuhan tuh tetap Tuhan Allah, Allah gitu ya kan, tetap Tuhan Allah. Cuman kan ada beberapa nabi-nabinya juga ya kan. Setiap nabi juga punya kelebihannya masing-masing, punya pengajarannya masing-masing gitu ya kan. Kita tetap ikutin gitu ya kan. Cuman aku juga masih kurang terlalu tahu ya tentang Islam gitu ya kan. Aku juga masih belajar gitu ya kan. Aku juga di Alkitab juga nggak tahu Nabi Muhammad, karena di Alkitab di Kristen juga nggak ada Nabi Muhammad gitu. Jadi aku khusus lagi yang aku anggap baik ya aku pasti ikutin baik gitu ya kan. Aku juga mau belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad gitu ya kan. Nah ya udah kayak gitu ya, aku lebih kini ke masuk Islam aja gitu ya. Tapi ingat nggak di Perjanjian Lama kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama semua yang disebut dengan nabi-nabi itu ngajarinnya Tuhannya 1 atau 3 pribadi? Tuhannya 1. Itu apa, Nabi Isa atau Yesus itu aja dari Perjanjian Baru. Ya. Dalam Alkitab aja tuh nggak ada tulisannya Tuhan Yesus. Ada. Nggak ada, dia Tuhan doang. Iya, ada tulisannya Tuhan. Iya, cuman bukan maksudnya nggak ada menyatakan Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya Tuhan nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iya, Yesus pun nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya, gitu kan? Pada Tuhan, kepada Bapa. Berarti dari Perjanjian Lama sampai Yesus pun semuanya kan ajarannya sama. Iya. Tuhan cuma 1. Tuhan cuma 1. Ulangan 64, ya kan? Nanti ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Yesus di Markus 12:29 juga sama, mengulang. Berarti kan ajarannya sama. Ajaran sama. Terus di Islam juga sama ajarannya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah terus kok bisa jadi Trinitas gitu, dulu nggak diajarin sama pendetanya? Tahu juga Mas. Makanya aku juga bingung. Udah lupa atau gimana? Entahlah, aku juga bingung juga sih. Ada ini nggak misalnya percakapan sama pendeta atau sama keluarga, sama adik atau sama siapa gitu, ada nggak? Kalau sama pendeta sih aku nggak spesifik banget ya kalau ngomongin agama kayak gitu. Kalau sama keluarga? Kalau sama keluarga juga nggak sih, aku nggak pernah berdebat soal agama sih kalau sama keluarga gitu ya. Jadi kita kayak udah apa yang kamu pelajari ya kamu pedalamin diri sendiri. Intinya kalau di keluarga cuman kita kayak sering banget dulu di keluarga tuh ada mesbah keluarga gitu. Nah jadi setiap malam itu kita doa bersama nih, setiap malam kita doa bersama. Iya, setiap malam kita doa bersama, kita saling berpegangan tangan sama-sama gitu lah ya kan. Itu setiap malam.
setiap malam di sebelum masih anak kedua ya. Sampai umur berapa? Sampai 2 anak doang tuh ya. Sebelum ada 3 lagi gitu ya kan. Oh, adiknya berarti berapa? Belum ada. Oh, belum itu ada. aku masih sebuah keluarga itu pas aku cuma nama yang kedua doang. Waktu masih 2 saudara. Sebelum mungkin masalah-masalah yang bukan masalah sih, kayak beberapa ada problem-problem hidup juga datang, jadi udah jarang sih kayak gitu ya kan. Agak sempat meninggalkan juga keluarga. Jadi ya tapi maksudnya gini sekarang nih Yunia ya. Sekarang mau meninggalkan Kristen. Kan di Kristen Yunia dari dulu mungkin sampai tadi mungkin masih percaya bahwa Yesus kan sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Gimana? Masih percaya begitu atau mau ditinggalin? Atau ada yang mau ditanyain? Nggak sih, kalau untuk itu aku nggak terlalu, maksudnya kalau yang nggak terlalu berhubungan banget sama kehidupan saat ini gitu loh. Aku nggak kurang mendalami. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Nah, karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi nah sekarang gini, contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen, berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga terus kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penebusan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Karena Yesus kan ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu kan itu. Dia kan mati kan karena kenapa sih aku lupa deh. Ya kan karena diserang sama imam Yahudi kan, ditangkap kan. Karena dia kayak dia kan dianggap menghujat gitu lah. Mengambil diri dia itu Mesias gitu ya kan. Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia atau menyebut dirinya Allah gitu kan. Makanya kayak gitu kan. Makanya ditangkap. Jadinya nggak ada kan. Nah iya, ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Yunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku bimbang. Nah, karena ya nggak ada. Sekarang ingat nggak Yunia? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat? Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa Kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Kalau iblis nggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa?
Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan ada. kan. Nah, berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis. Tergantung bentuk surganya kali ya. Nah, berarti itu kan konsepnya ada sesuatu jadi, lah ya. Jadi kayak kurang logis. Udah yakin. Udah yakin. Artinya udah bisa meninggalkan konsep seperti itu. Apalagi dengan sekarang kayak gereja banyak banget ya. Jenis gereja itu banyak banget. Oh, ininya maksudnya alirannya. Iya, itu lebih banget. Pernah lihat Bible ini nggak? Tuh. Pernah lihat Bible ini? Belum. Hah? Kelihatan, ingat nggak dengan warna ini? Ini apa? Warna siapa? Rainbow. Korea. Ya, rainbow tuh warna siapa? Nggak tahu? Nggak. Serius? Nggak. Oh, kemarin yang rame-rame gitu di Piala Dunia Qatar itu? Oh, enggak. Ini apa? Gay. Iya, ini Bible buat gay, buat LGBT. Ada itu. Ada aja. Belum pernah lihat berarti. Belum pernah lihat, mereka ada aja. Yang ini aja kayaknya udah banyak tadi. Maksudnya yang orang udah umumkan aja kayak banyak aliran. gereja ini, alirannya dan ini. Soalnya aku kenapa? Aku masuk gereja ini kata shalom gak digunain. Aku dengan pede aja memperkenalkan diri, shalom, nama aku gini kan. Oh gitu. Ada yang bisikin aku di belakang. Sini kan pakai kata shalom. Terus pakai apa? Haleluya gitu. Ini maksudnya kayak ini mau selamat pagi, selamat mungkin waktu pagi ya pagi. Oh gitu. Pokoknya kata shalom nggak digunakan. Oh. Ya aku bingung. Ya shalom itu kan kayak kalau ibarat kata kalau di Kristen gitu kan kayak kalau di Islam kayak assalamualaikum. Iya. Di Kristen shalom kan. Oh itu gereja nggak pakai kata shalom. Iya. Oh. Nggak pengen nanya, tapi aku baru gitu kan. Udah besoknya aku nggak datang lagi nih gue gitu. Karena aku malu juga kan kata kemarin juga. Iya. Nah situ aku ngeliat kayak banyak banget gitu loh perbedaannya. Padahal Alkitab bahasa Indonesia loh, bahasa Indonesia. Ya kan? Gimana Al-Quran yang bahasa Arab. Ya kan? Indonesia yang bahasanya, Alkitab yang bahasa Indonesia aja banyak banget yang banyak banget perbedaan. Apalagi masa tapi ini banyak versi ini. Iya, tapi kekuatan di Al-Quran itu ada penghafalnya setiap tahunnya itu loh. Iya. Itu yang buat aku takut. Kok bisa gitu? Dari mana ya loh? Ya. Kan nggak masuk logika itu. Ya gini, jadi logikanya cuma gini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Nah, makanya kan. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, bisa, gitu. Udah hafiz Quran. Anak kecil loh ya. Anak kecil. Itu. Ya oke, anak kecil atau yang mau remaja itu memang lebih mudah menghafal karena otaknya. Biasa. Kita yang udah gede gini ngurusin kehidupan yang ruwet mungkin udah susah menghafal. Tapi anak-anak remaja kan istilahnya pikiran masih bersih, lebih mudah. Lebih fokus juga kali ya deh mereka. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Mungkin enggak. Nggak ada ya? Belum pernah nemu ya? Belum pernah nemu. Makanya kalau setiap sekolah minggu kan ada penghafal ayat kan. Karena nggak ada yang mereka yang udah pernah hafal duluan. Gitu makanya ya? ada kalau setiap minggu ya kan buat minggu depan ayat hafalannya ini Iya. Oke. Jadi setiap minggu dikasih PR tuh ya? Iya, hafalin ayat ini gitu ya? Tapi nggak ada yang hafal satu Bible gitu ya? Nggak ada. Kayak butuh waktu juga kayak mereka juga kalau ada nggak yang hafal satu lembar aja? Nggak ada. Minimal deh 2 ayat lah. Dulu hafal berapa ayat? Aku yang masih inget sampai sekarang tuh Yohanes 3 ayat 16. Cie, Yohanes 14:6 enggak? Enggak. Cuman kalau hukum Taurat aku masih inget. Apa coba? Pertama. 10 perintah maksudnya? Iya, hukum Taurat ya kan. Apa coba? Pertama tuh jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya. Coba kalau itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Aku nggak tahu. La ilaha illallah. Coba. Yeah. Iya dong. Iya, makanya. Itu aja di situ udah ada kan? Tidak ada. Jangan ada padamu ada Allah lain. Iya, berarti kenapa apa? sama ini? Nah, itu dia makanya. Makanya tuh bingung. Sekarang kalau jangan ada Allah lain, ini kata Allah sebenarnya bermasalah, tapi nggak apa-apa lah kita bacain aja lah. Iya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Nggak boleh dong menyekutukan Tuhan yang Maha Esa dengan Tuhan yang lain dong. Itu kan dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tidak Tuhan selalu. Ya. Sama sebenarnya pesannya kan, gitu. Mungkin belum banyak tahu tentang Islam lah ya. Tetapi nanti kalau makin lama, makin dalam, makin tahu, makin takjub. Iya. Untuk sedikit aja aku udah. Iya. Apalagi nanti kalau belajar tentang kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Memang banyak inilah ya tudingan-tudingan.
Tapi yang menuding itu biasanya orang yang tidak tahu, nggak tahu apa, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu konteks, nggak tahu sejarah, nggak tahu latar belakang. Biasanya begitu. Nah, indah Islam. Kira-kira indahnya apa? Apa ya? Aku kayak apa ya? Aku juga mungkin Kristennya juga belum terlalu ya Kristen banget juga ya. Aku di masa tapi kan udah ngajar sekolah minggu. Iya, tapi menurut aku, menurut ilmu aku juga belum seperti kayak pendeta-pendeta tahu gitu ya kan. Indahnya itu yang aku tuh sering kayak posisi antara pria dan wanita. Dipisah. Kayak, atau gimana? Kewajiban kalau udah berumah tangga, kok sih kalau perempuan itu harus nurut banget sama laki-laki gitu ya. Kayak ini nggak adil banget gitu untuk wanita. Nggak adil? Iya, kayak nggak adil banget untuk wanita gitu. Terus? Apa-apa harus ini suami, apa-apa harus tentang suami, apa-apa harus begini dilarang, apa-apa harus begini, harus begini. Itu kenapa gitu loh, kok nggak adil banget, kayak banyak banget, sedangkan laki-laki cuma tugasnya kayaknya sedikit gitu loh ya kan. Kata siapa? Nggak ngerasain pusingnya cari nafkah dia. Tapi pas aku iniin gitu ya kan, suami itu tuh bertanggung jawab kalau udah bersuami, suami istri gitu ya, suami itu bertanggung jawab atas dosa kamu gitu. Iya. Nah itu dia, makanya aku baru tahu kayak gitu ya kan. Selama ini kan aku cuma mikir dosa mau urusan ntar gitu loh ya kan, yang penting dunia dulu. Nah itu dia aku masih mikirin dunia. Tapi pas udah tahu ya kan, ternyata kayak gini. Ternyata tuh segitu spesialnya gitu loh wanita. Nah, segitu spesialnya. Itu. Tahu nggak kalau di Islam itu kan suami bertanggung jawab atas istri, bertanggung jawab atas apanya? Atas perbuatannya, segalanya, atas akidahnya, atas imannya. Jadi istilahnya suami itu menjadi imam yang membawa istri ke jannah, ke surga gitu kan. Tapi tahu nggak di dalam Islam yang karena suami bertanggung jawab atas istri, harusnya yang masak nyediain makan siapa? Kalau di Islam? Seharusnya suaminya. Iya. Cuci baju juga kayaknya aku pernah baca artikel kayaknya harusnya suami deh. Jadi kalau si istri yang masak, berarti istri itu sedang memberikan sedekah kepada suaminya, sedang memberikan sedekah gitu, dengan memasak. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata kan yang masak istri lah ya. Masak istri. Tapi sebenarnya kalau kita pelajarin benar, karena suami yang bertanggung jawab atas istri, bertanggung jawab dalam arti makan, sandang, papan gitu ya. Berarti suami harusnya masak sebagai ngasih makan harusnya. Nah, spesial banget istri ya. Jadi kalau istri yang masakin buat suami, istrinya sedang bersedekah. Tuh. Baru tahu ya? Baru tahu. Baru cuma lebih indah lagi, lebih spesial lagi malah. Nanti banyak yang bisa dipelajari di Islam tentang hubungan suami istri, nanti anak kita kepada orang tua. Kalau di Islam kita menghormati orang tua, yang harus kita hormatin ayah dulu atau ibu dulu? Ibu. Habis ibu siapa? Habis ibu siapa? Ya kan cuma ayah sama ibu. Iya, habis ibu ya ayah. Enggak. Oh, bukan. Tapi kan ada ayah sama ibu. Nah makanya di Islam tuh begini. Yang pertama kita hormatin antara ayah dan ibu tuh ibu dulu. Habis ibu lagi. Oh, ibu lagi. Nah, habis ibu lagi. Sampai 3 kali, baru yang keempatnya ayah. Artinya apa? Kita harus menghormati ibu kita melebihi daripada ayah kita. Tuh, itu di Islam. Baru tahu lagi pasti. Baru tahu, karena kan kitab itu juga baru sebagian. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya nanti kalau udah masuk Islam bisa belajar lebih banyak, jauh lebih banyak. Banyak sekali pelajaran dalam Islam. Makanya. Untuk kehidupan sehari-hari, ibadah, ya nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mau. Tapi sehari-harinya itu nanti juga ada semua. Ada doa sebelum makan, doa sebelum masuk kamar mandi, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, semuanya ada. Ya mungkin Kristen juga ada ya. Ada, cuman lebih dia pakai bahasa Indonesia aja lebih. Ya. Jadi kira-kira paham ya gambaran Islam ya gitu ya? Paham. Insya Allah paham. Sudah bisa ninggalin itu tadi yang mati di atas kayu salib, yang buat nebus dosa. Jangan ditinggalin. Bukan, maksudnya meninggalkan ajarannya atau konsepnya. Kan tadi kan jawabannya gimana? Kan konsepnya kan ada yang janggal tadi kan? Iblis yang membisiki Yudas, mau nolong Yesus supaya nggak disalib. Betul, bertentangan dengan ajaran gereja gitu. Iya, maksudnya kayak aku sih kalau untuk ikutin ajarannya bukan ya. Jadi menganggap Yesus itu karena nggak bisa.
ajaran-ajarannya bisa, aku ikutin. Tapi kalau untuk yang kayak terlalu menjadikan Tuhan, penebusan dosa, Itu jelas. itu aku kayak. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Kan dari kecil ke gereja. Pernah dengar dong ayat kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Pernah begitu? Enggak. Kenapa? Ya, balas lah. Kenapa bales? Kenapa bales? Ajaran itu kan ajaran Yesus di Bible. Kenapa nggak diikutin? Ya, manusiawi berarti ya. Setannya mungkin muncul apa gimana? Manusiawi muncul ya. Susah begitu kan kayaknya. Bisa nggak diterapin maksudnya? Bisa. Yakin bener bisa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Logikanya kalau nggak terlalu sakit gak apa-apa kali ya. Oh, kalau nggak terlalu sakit. Mau coba nggak? Orang yang nampar kayaknya pasti emosi, pasti kenceng ya. Iya kan artinya ajarannya kelihatannya bagus. Tapi bisa nggak diterapkan? Pernah dengar dong kasihilah musuhmu? Iya. Bisa kasihilah musuhmu? Susah sih. Hah? Kok susah? Berarti nggak mau ikutin ajaran Yesus di Bible? Makanya kalau karakter aku nih ya, karakter aku, kita bicara tentang karakter aku. Aku tuh tipe manusia yang dibilang apa ya, cuek, bodoh amat. Pokoknya aku nggak mau pusing, ikutin alur. Gitu. Jadi aku punya musuh. Tapi kalau musuhnya baik-baik sama aku, udah pernah ya udah aku nggak pernah benci sama dia. Mana ada musuh baik-baik? Maksudnya kayak contoh, aku sebelumnya pernah menikah nih. Aku sekarang single parent. Pertanyaannya gini, iblis musuh kita bukan? Iblis musuh kita bukan. Lah iblis musuh kita bukan? Musuh sih. Musuh? Musuh. Kasihilah iblis bisa? Tergantung iblisnya berbuat jahat apa enggak, pasti berbuat jahat ya. Emang ada iblis yang berbuat jahat? Pasti. Tapi kan kalau kita nggak ngikutin berarti kan kita nggak, berarti dia bukan musuh kita dong. Loh, kalau namanya iblis apa? Menggoda manusia. Kalau kita nggak tergoda? Loh, yakin? Yakin? Memang tahu lagi digoda apa enggak? Iya sih kan. Iya Kan dong. nggak terang-terangan dia ngomongnya. Mana ada iblis goda terang-terangan? Iya makanya. Kan iblis bisa menggoda dari Musuh kita dia musuh kita. musuh kan? Bisa nggak ngasihin iblis? Kan iblis musuh kita. Enggak lah. Gimana cara yang ngasihin iblis? Susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya. Kita kasihi dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya diusir makanya. Kenapa kita nggak kasihin? Kan dia musuh kita. Berarti kita temenin dia. Temenin mau. Makanya Mau berteman sama iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Nah, iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Itu kodratnya dia mau dia jahat ya. Nah, misalnya rumahnya kedatangan rampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak bisa. Nih kasih ambil TV-nya gitu. Nih Nggak ambil bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temennya perampok. Nggak mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Nggak Ini rumah mungkin kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana sih? Nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya. Ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Apa tuh kan? Too good to be true. Artinya terlalu terlalu muluk-muluk gitu. Nggak bisa diterapkan. nggak baik untuk Kasihilah musuhmu gitu masalahnya. Kalau di Islam, nih di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat ke kita boleh balas yang setimpal. Ya, kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Oh iya. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Pelajarannya juga lebih jelas ya. Iya. Gitu, ya kan? Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Yang dilakukan ke kita. Iya. Tapi kalau kita mengampuni itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Yang Islam lah, Nah, di pelajaran Islam. gitu. Lebih real. Nah, Dia sudah kasih musuh. paham ya? Gimana ngasih? Kalau kita Satu lagi nih. Kira-kira di satu lagi nih. Waktu Yesus di atas kayu salib, pasti tahu dong yang dekat di salib itu siapa? Perempuan yang dekat di salibnya Yesus siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Pernah nggak ngelihat foto atau gambar Bunda Maria di bawah salib Yesus? Waktu Yesus lagi salib,
itu Bunda Marianya nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Sedih lah anaknya digituin. Kenapa sedih? Kan anaknya digituin. Disalib. Heeh. Emang berarti Bunda Maria nggak tahu dong kalau dosanya ditebus? Iya. Kalau tahu begitu tebus ngapain dia nangis? Harusnya- Kan berbuat baik anaknya. Cuman mungkin namanya keibuan yang gak tega kali ya. Loh, Kita sebagai ibu nih, iya. kita tahu buat nolong orang. Iya. Anaknya jadi penebus dosa seluruh manusia nih Iya, anaknya. Berarti kan berjasa besar dong. Tapi dengan ya, cara bagi orang. disalib. Nangis apa ketawa? Atau senang? Seharusnya. Harusnya. Seharusnya Dosa ibunya juga ikut ditebus. Iya, seharusnya sama. Harusnya senang. Kan sebagai keibuan kan gak tega. Nah, Secara real berarti gitu ya. ada kemungkinan nggak sebenarnya Maria yang nangis di bawah salib Yesus itu sebenarnya nggak tahu kalau Yesus tuh mati untuk nebus dosa. Nggak tahu. Nah, terus yang ngasih tahu siapa? Yang nebus dosa. Masalahnya kan yang ngomong buat tebus dosa itu kan setelah Yesus mati udah berapa lama lah gitu. Paulus lah. Dia baru ngomong. Coba kalau dia ngomongnya dari awal. Nah, Kenapa dia mesti belakang? paham kan maksud saya, paham ya? Kok jadi kita yang buat cerita sendiri? Loh ya kan ini kan sebenarnya kan kita sedang menguji logika. Iya. Iya kan? Benar kan? Contoh tadi waktu saya tanya kalau ngeliat Yesus mau disalib, mau nolong Yesus, kamu bantu tentara mau nyalib Yesus dengan nalar yang sehat, dengan apa namanya insting, Nolongin lah. pasti nolong orang yang kita cintain dong. Betul. Gak usah Yesus lah, orang tuanya mau disalib pasti nolong kan. Iya. Nah iyalah, apalagi ini Yesus gitu loh, junjungan kita. Junjungannya kan junjungan dalam arti kita meneladani. Gitu. Berarti kan ada sesuatu yang apa sih di dalam Janggal. Bible tuh janggal. Jangan. Penuh misteri. Oh, misteri. Kok penuh misteri ya? Tahu dia. Paham ya berarti ya. Murid-murid Yesus kan kabur. Iya, mana tuh pada? Berarti tahu nggak dia dosa ditebus murid-muridnya? Enggak tahu. Kalau tahu ngapain kabur ya? Kan mendingan nonton bantuin kan? Bantuin tentara. Kan dia tahu kalau dosa ditebus, tapi karena murid-murid nggak tahu maka mereka kabur. Tapi Paulus itu ngomong kayak gitu atas insting dia sendiri kan? Asal siapa? Atas keinginan dia sendiri, Iya. akal dia sendiri gitu. Memang Paulus pernah ketemu Yesus. Yang itu, yang dia jatuh, yang Oh, yang sinar-sinar itu. Yang melihat sinar, melihat Iya. cahaya, mendengar suara. Nah itu kan dia beranggapan kalau dia melihat Tuhan. Bagaimana ceritanya Paulus melihat cahaya terus tahu-tahu manggil siapa kau Tuhan gitu. Gimana ceritanya Paulus tahu cahaya itu Tuhan gitu Iya ceritanya. makanya dia Nah, sendiri. itu juga ini janggal gitu. Makanya kan seorang Kristen itu kan nggak ya gitu Sekarang gini, di seluruh perjanjian lama ada nggak apa konsep penebusan dosa pakai darah manusia? Nggak ada. Nggak ada, semua pakai darah hewan. Darah hewan. Tiba-tiba di perjanjian baru, lu nggak selamat kalau nggak ada darah manusia yang tertumpah nih. Iya, Itu itu salib. pakai darahnya. Ada perbedaan. Ishak Ismail Yang mana? yang mengorbankan Pengorbanan, yang Nabi Abraham. Itu cerita lain lah. Tapi kan nggak jadi disembelih. Nggak jadi ya. Itu kan ujian. Abraham sedang diuji gitu kan. Tapi sebenarnya maksudnya kayak penyembelihan itu sebenarnya darah hewan. Iya hewan. Semua darah hewan itu bisa lembu atau sapi, bisa kambing atau domba. Kalau nggak punya duit bisa burung tekukur. Kalau nggak punya duit lagi bisa tepung terigu. Bisa diganti. Bisa diganti. Bahkan kalau nggak punya tepung terigu, nggak bisa nyampe ke bait suci, dari jauh bisa berdoa dan bertobat. Dengan cara apa aja ya untuk suci ya, nggak dipaksa harus. Ini tiba-tiba harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kan udah beda nih. Dari mana? Dari mana coba kira-kira tahu? Dari mana? Konsep pengorbanan darah manusia dari mana tahu? Udah. Dari penganut pagan. Apa tuh? Pagan itu yang penyembah dewa-dewa. Jadi mereka memahami itu kalau nggak pakai darah manusia nggak selamat gitu. Berarti konsepnya juga Kristen juga udah campur tangan dari agama-agama lain juga ya? Semuanya. Cerita-cerita tentang pagan nih. Pagan di dalam kekristenan. Ritualnya. Yang perjamuan kudus, pakai roti, pakai anggur. Dulu sering kan? Iya. Bagi-bagi roti sama anggur. Tiap bulan. Tiap awal bulan. Tiap awal bulan. Minggu awal bulan. Itu juga sebenarnya ritual pagan dari Mesir. Dewa Osiris gitu. Tapi bukannya mereka ngikutin itu yang perjamuan itu? Jamuan apa? Perjamuan yang kata Yesus sebelum disalib sama ke-12 muridnya? Iya. Iya. Nah kan itu yang sekarang menjadi ritual tiap bulan di gereja. Makanlah tubuh dan minumlah darahku dengan makan dan minum darahku, makan tubuhku dan minum darahku, kalian mengingat aku. Iya. Ya kan? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan tulisan-tulisan di teks peti mati
yang di Mesir. Pernah dengar dong, Yohanes 14:6, akulah jalan, Kebenaran dan hidup. dan kebenaran dan hidup. Bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Lah Dewa Mitra juga disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Gembala yang baik malah Mitra. Oh, jadi banyak jalan dong. Banyak Jadi jalan. gimana nih? Banyak yang menjadi jalan gitu. Iya, banyak yang menjadi jalan ya. Artinya konsep-konsep itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Sebelum ada Yesus itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan orang selamat dengan cara apa? Ada yang dituhankan dengan cara mati, kemudian bangkit dari ketiga menjadi juru selamat. Gitu. Nah Islam nggak kenal yang gitu-gituan. Iya, langsung udah tujuannya udah satu. Kalau di Islam mau selamat, ya ngikutin perintah. Iya, udah. Nggak mau yang melanggar perintah ya nggak selamat gitu aja. Sama sebenarnya dengan di perjanjian lama. Perjanjian lama apa? Yang mati itu yang berdosa. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Caranya gimana kalau mau selamat? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, baiklah marilah kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti perlu nggak ada orang yang mati di atas kayu salib buat nebus dosa? Nggak usah. Nggak usah, gitu. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru tiba-tiba kalau nggak ada yang mati di atas kayu salib, dosa lu nggak diampunin. Bisa berubah ya? Kok nanya saya Iya, gitu? makanya. Saya pakai yang nulis. Yang aktif di gereja dia? Kalau untuk perjanjian lama itu kan memang ada yang menulis, yang Nabi Musa ya menulis ya? Enggak, sebenarnya enggak. Gini, jadi sebenarnya perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen. Perjanjian lama itu sebenarnya kitabnya orang Yahudi. Oh ya. Kan bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oh ya. Setelah jadi bahasa Yunani, dioprek nih sama Bapak Gereja nih. Baru menjadi perjanjian lama. Udah perjanjian lama, baru ditambahin dengan perjanjian baru. Nah itulah kitabnya orang Kristen. Oh ya, soalnya kan orang Kristen kan lebih ke dominan ikut Yesus, sedangkan Yesus kan ada di perjanjian baru. Baru, iya. Gitu. Ya, perjanjian lama, berarti dia nggak terlalu Nggak ada, perjanjian sebenarnya lama. perjanjian baru dengan perjanjian lama tuh sebenarnya nggak ada hubungannya, kecuali hanya penulis-penulis perjanjian baru itu banyak ngutip dari perjanjian lama. Jadi kalau nggak ada perjanjian lama, nggak akan ada Kristen. Iya. Gitu. Jadi udah paham ya, kira-kira ya, mantap masuk Islam. Mantap. Ya orang ada jawabannya semua kok di Islam. Iya. Masuk akal semua. Nah, Logis. nah itu. Alhamdulillah berarti ya udah tinggal syahadat aja ya. Gimana? Oke. Baik, Bismillah ya. Alhamdulillah saudari Yumia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan Cinanya loh. Serius. Tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan Cinanya ya. Iya, Pak. Lucu ya. Alhamdulillah. Nah jadi gini, sudah pernah dengar kan ya 2 kalimat syahadat? Pernah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Pernah dengar ya? Artinya juga sudah tahu kan? Tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah cuma gitu doang. Perlu latihan? Enggak. Nggak usah, langsung ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan prosesi syahadat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ya buat Yunia. Pertama, apakah Yunia ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Yakin? Alhamdulillah. Yang kedua, Yunia masih punya orang tua kan tadi kan? Pasti. Mereka sudah tahu belum kalau Yunia mau masuk Islam? Tahu. Tahu? Tahu. Keberatan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dong. Tapi andai kata misalnya keberatan juga Yunia boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat Islam. Yang pertama setelah syahadat nanti ada sholat, puasa,
syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Ya. Apakah kira-kira saudari Yunia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi saudari Yunia ya untuk bersyahadat. Ikutin kata kalimat saya. Nah, dalam bahasa Arab, nanti dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat buat saudari Yunia. Ada yang perlu saya sampaikan. Kalau di dalam Islam itu kita memahami begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta atau satu Tuhan. Jika bayi ini nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika dia mengenal Islam, atau mungkin dia sampai menerima Islam, bahkan sampai dia mau masuk Islam, itu artinya sebenarnya dia bukan pindah agama. Tapi sebenarnya itu kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah sebagai orang yang muslim gitu. Ya, muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada satu Tuhan. Dan di dalam Islam kita juga memahami, setiap orang yang masuk Islam, itu insya Allah dosa-dosanya diampuni. Dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam. Insya Allah ya, dosanya semua diampuni. Tetapi ya, kebaikan yang sudah pernah dilakukan dari mulai akil balik sampai masuk Islam, itu nggak dihilangin. Tetap dicatat sebagai pahala, insya Allah. Jadi dosanya diampunin, kebaikannya tetap dicatat. Ya, Alhamdulillah. Oh ya, sebentar. Ini saya ada buku panduan sholat, ya nanti bisa dibaca. KTP-nya tadi, oh ya dari foto ya. Udah. Sebentar ya. Bentar. Ini juga ada sedikit uang. Uang ini adalah uang zakat yang memang ditujukan untuk mu'alaf. Mu'alaf adalah salah satu pihak yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf, 8 golongan. Salah satunya adalah mu'alaf. Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja dengan baik ya. Ini tolong diterima aja. Terus kemudian nanti sebentar. KTP-nya kan tadi sudah dikirim pakai foto ya. Nanti kita akan keluarkan sertifikat. Nanti tolong mau PDF-nya aja atau mau di print? Bebas. Kalau PDF aja, kalau PDF aja nanti bisa di print sendiri. Kalau mau PDF-nya mau sertifikatnya boleh nanti kita kirim. Tapi untuk sertifikat itu ada tanda tangan saksinya gitu? Ada. Enggak, kalau yang di sertifikat kan nggak ada tanda tangan, cuma namanya aja. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau perlu tanda tangan boleh ya, nanti kita tanda tangan. Berarti ini namanya Yunia Santi ya? Yunia Santi. Oke, Yunia Santi. Alamatnya, alamat pengiriman sertifikatnya sama dengan KTP? Sama ya? Oke, nanti kita kirim sesuai alamat ini ya. Baik, kalau gitu, Alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kami semua berdoa, mudah-mudahan Yunia istiqomah. Istiqomah itu konsisten gitu ya. Dan kita semua berdoa agar kita semua dihindarkan dari api neraka. Ya, insya Allah. Nah, jadi apapun yang sekarang sudah Yunia jalani, Yunia sudah menjadi seorang muslim, tolong ditujukan
akhlak seorang muslim. Nanti belajar step by step, bukan belajar semalam suntuk misalnya untuk untuk apa misalnya macam-macam ya, tapi belajarnya step by step aja. Yang pertama belajar sholat, karena setelah syahadat yang terutama adalah sholat. Ya, pelan-pelan nanti Ustadz Agus bisa bantu apalah dengan bacaan sholat atau apa, yang penting coba langsung hafalkan Al-Fatihahnya dulu. Oke, kalau belum bisa, sholat dengan mengikuti atau menjadi jamaah gitu. Bacanya subhanallah, subhanallah aja cukup. Apa ikutin gerakannya? Gerakannya aja ikutin. Oke. Ya, sekali lagi selamat buat Yunia, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran, juga istiqomah, dan insya Allah husnul khotimah. Ya, baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.